Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Triwinarni, NIM 2041050200701. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Uang dan Fungsinya, Ekonomi Makro Islam, dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Berikut PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu definisi uang. Ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima oleh semua jasa orang untuk proses pertukaran barang dan jasa. Sedikit berbeda dengan ekonomi tradisional. Ilmu ekonomi modern mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor, dan kebutuhan konsumen. Pada awal belum diciptakannya uang, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi atau transaksi dalam perdagangan dilakukan dengan cara tukar-menukar atau biasa disebut dengan barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun, sistem ini mulai ditinggalkan akibat banyaknya kendala dalam setiap melakukan pertukaran dan dimulai dikenalnya dengan sarana pertukaran yang lebih efisien. Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran, antara lain sebagai berikut. 1. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 2. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. 3. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. 4. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya, untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama. Yang kedua yaitu fungsi uang. Pada awalnya, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar guna memperlancar pertukaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Fungsi-fungsi uang secara umum yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut. 1. Alat tukar-menukar. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. 2. Satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Dengan menyimpan uang, berarti menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang akan disimpan, karena nilai uang tidak berubah. 4. Standar pencicilan. Utang dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun angsuran. Yang ketiga yaitu konsep uang dalam Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam,
Konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Dalam ekonomi Islam, uang merupakan milik masyarakat, atau money is good public. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang beredar, yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian. Selain itu, uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan, maka uang hanya sebagai alat tukar saja. Jika seorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian jadi terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat yang tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun ia juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendorong keuntungan di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.